Puji Tuhan. Salam. Selamat berjumpa kembali di video singkat ini. Saya senang, bangga bisa berjumpa dengan keluarga, saudara, kerabat melalui video ini. Kiranya video ini bisa memberkati kita untuk kita belajar bersama-sama dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Malam ini saya akan membahas tentang intimidasi. Ya, intimidasi dalam setiap kehidupan kita. Terkadang kita diintimidasi oleh masalah, ya. Masalah, persoalan dalam setiap kehidupan kita. Saya tidak tahu apa masalah dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Tentunya yang saya tahu, jika masalah atau persoalan datang dalam setiap kehidupan kita, walaupun berbeda-beda, namun masalahnya satu, yaitu mengintimidasi kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita bisa lihat, kita bisa baca di dalam 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-31 sampai 39 ya. Ya, coba saya buka dulu. Seperti biasa ini Alkitab sudah tua, jadi agak lambat dibukanya. Saya akan membacakan ayat ini. Saudara simak dengan baik-baik. Saudara mencatat, saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bunyi firman Tuhan di dalam 1 Samuel 17 ayat 31 sampai 39. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia ini adalah musuhnya. Ini berbicara tentang, kalau kita lihat konteksnya di sini, Goliat menantang tentara Israel. Ya, jadi dia ini dimaksud adalah Goliat. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena Goliat atau dia ya. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya pada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju pedang perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya.
Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Puji Tuhan. Ya, ini kisahnya seorang Goliat atau barisan tentara bangsa Filistin menentang barisan tentara Israel. Saudara kekasih dalam Tuhan, seringkali kita mendengar kisah ini, mungkin belum pernah atau ada yang baru kita dapat dalam pembelajaran pada malam hari ini. Kita tahu, kita paham pasti bahwa selalu diceritakan mungkin dari sekolah minggu sampai saat ini. Kisahnya tidak pernah berubah. Ceritanya tidak pernah berubah bahwa Goliat itu tinggi dan besar. Karena dia adalah keturunan dari Gad. Ya, perlu kita pelajari karena kalau kita baca kisahnya, Gad itu adalah orang-orang yang besar ya. Puji Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, segera kita akan belajar bagaimana bangsa Israel telah diintimidasi orang Filistin. Kalau kita membahas atau membaca kisah ini, saya mendapatkan satu ayat di dalam 1 Samuel 17 ini di ayat 33. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini pergi melawan orang Filistin itu. Daud dengan yakinnya bahwa janganlah ada orang yang tawar hati. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, baru saja Daud mengatakan jangan ada orang yang tawar hati. Jangan ada orang untuk mengecilkan atau menghilangkan semangat seseorang. Jangan ada orang yang tawar hati. Jangan orang yang tidak punya pengharapan. Ya, itu tawar hati, tidak punya pengharapan, tidak punya rasa mau maju atau bagaimana. Orang tawar hati seperti itu. Baru saja Daud mengatakan hal demikian, apa kata Saul kepada Daud? Tetapi Saul, ayat 33 mengatakan seperti itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Tidak mungkin. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, coba kita lihat. Daud ini sudah semangatnya 45, baru kali itu dia katakan, langsung dijawab dengan merendahkan atau menjatuhkan. Apa katanya? Tidak mungkin engkau dapat melawan dia. Tidak mungkin engkau menang. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Saul ini diintimidasi oleh orang Filistin. Coba kalau kita baca ayat yang sebelumnya, ya di ayat 4 kalau tidak salah ya, seperti ini mengatakan. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, ukuran sehasta itu, kalau kita ukur satu hasta itu sama dengan 45 cm. Satu hasta sama dengan 45 cm. Jadi 45 cm dikali 6 hasta itu tingginya 270 cm atau 2 meter 70 cm tingginya. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, dia memang tinggi dan besar ya, seperti itu. Kenapa saya katakan dia tinggi dan besar? Kalau kita baca terus di bawahnya, ayat-ayat di bawah itu, ketopongnya saja itu sangat berat. Kalau tidak salah dikatakan situ, dia memakai penutup ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah itu 5.000 shikal.
Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, 5.000 sikal. 5.000 sikal itu sama dengan satu sikal itu 11,4 gram. Ya, saya karena mencari di Google ternyata begitu. Satu sikal sama dengan 11,4 gram. Jadi kalau 5.000 dikali 11,4 gram itu sama dengan 57 kilogram beratnya. Bajunya 57 kilo. Ya, jadi memang dia tinggi dan besar. Bukan hanya kita pernah cerita kenapa dia besar, tidak pernah dijelaskan. Ini harus dijelaskan dengan baik-baik. Sebab tombaknya saja kalau kita terus membaca ayat selanjutnya itu, mata tombaknya itu kalau tidak salah di ayat berapa ya? Ayat gagan tombak dan itu 600 sikal. Ya. Dan mata tombaknya itu 600 sikal. 600 sikal dikali tadi 11,4 gram sama dengan 6 kilo sekian-sekian, hampir 7 kilo. Itu mata tombaknya saja. Memang berat sekali saudara ya. Kekasih dalam Tuhan. Belum gagangnya, belum di atas-atasnya dan lain-lain sebagainya. Jadi itulah Goliat, tinggi dan besar memang. Saudara kekasih dalam Tuhan, mengapa saya ambil ayat ini? Ayat ini telah sering kita mengalaminya. Goliat mengintimidasi bangsa Israel termasuk Saul. Dan Saul tidak tidak merasa bahwa dia disertai oleh Tuhan. Dia takut akan intimidasi dari bangsa Filistin termasuk Goliat. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, terkadang kita sudah kalah dengan intimidasi masalah, lalu kita mengintimidasi lagi orang lain. Ini pembelajaran saat ini yang kita boleh ambil. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, jika engkau dapat masalah, kamu harus sadar bahwa Tuhan yang menyertai engkau. Kalau kita membaca kisahnya Daud, kita kembali di ayat yang sebelumnya. Saul ini telah mengintimidasi Daud. Katanya engkau tidak mungkin dapat melawan dia. Saudara kekasih dalam Tuhan, jangan sampai ada di antara kita seperti itu. Kita melihat dari luarnya saja. Terkadang kita melihat saudara kita, engkau dari kampung, engkau tidak berpendidikan, engkau belum pernah ke kota, tidak mungkin kau bisa seperti itu dan ini. Saudara kekasih dalam Tuhan, banyak hal yang merusak kehidupan manusia oleh karena intimidasi atau mengecilkan, menghilangkan semangat seseorang. Jangan saudara kekasih dalam Tuhan, kita diintimidasi. Jangan sampai kita seperti Saul yang telah diintimidasi oleh Goliat dan Saul melanjutkan intimidasi itu kepada Daud. Kalau kita baca dengan baik-baik, kalau kita merenungkan dengan tenang bahwa intimidasi Saul ini sungguh luar biasa di ayat 33. Apa yang dikatakan? Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Terkadang kita selalu diintimidasi oleh orang, apakah itu lewat bisnis, pekerjaan kita. Terkadang kita mungkin mendengar, tidak mungkin engkau bisa sekaya dia. Nah, ini kalau masuk dalam kekayaan seperti itu. Tidak mungkin engkau bisa kaya, sebab garis keturunanmu tidak ada. Tidak mungkin engkau bisa mengusahakan itu, sebab sudah ada yang terlebih dahulu mengusahakan membisnis itu dari masa kecil mereka, dari nenek-nenek leluhurnya mereka sudah menjalankan bisnis itu. Dan sekarang mereka sudah terkenal. Jadi kamu tidak akan mungkin bisa mensaingi cara bisnis mereka. Nah, itu intimidasi dalam setiap kehidupan kita. Apa yang boleh kita petik dalam segala pembacaan kita pada malam hari ini, saudara saya pesankan buat kita. Jika saudara merencanakan sesuatu, apakah itu bisnis, ingin membuka usaha, bukalah di dalam Tuhan. Sebab kata Daud, boleh kita baca ayat-ayat selanjutnya. Ya, ini waktunya kurang panjang ya. Tidak dapat kayaknya pembelajaran. Daud sadar. Kalau kita baca di ayat 37, kata Daud. Pula kata Daud,
Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Daud sadar jika selama ini dia dapat melalui kehidupannya hari-harinya itu semua oleh karena Tuhan. Dan Daud yakin, dan sebelum dia melawan orang Filistin atau Goliat itu, dia berkata, dia juga yang akan melepaskan. Berarti Daud sangat yakin bahwa dia akan berhasil. Nah, bisakah kehidupan kita sama dengan Daud? Bisakah punya pengharapan kita ini sama dengan Daud? Daud punya pengharapan yang luar biasa karena dia yakin Tuhan yang menyertai hidupnya. Sebab kata Daud, Tuhan yang sudah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, maka dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saudara kekasih dalam Tuhan, boleh kita belajar tentang kata terbiasa, ya. Di situ dikatakan kalau tidak salah di ayat yang 30 berapa ya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa, ayat 34, biasa. Saudara kekasih dalam Tuhan, kata biasa ini bukanlah perkataan yang biasa-biasa saja, tapi Daud mengatakan kepada Daud. Kenapa saya katakan, kalau kita lihat Saul itu juga termasuk orang terbiasa mengalahkan lawan-lawannya atau musuh-musuhnya, ya. Daud juga mengatakan seperti itu. Daud terbiasa untuk mengalahkan masalah-masalah. Tadi beruang-beruang, singa-singa. Mereka sama-sama terbiasa mengalahkan masalah. Daud masalahnya di dalam domba, kawanan dombanya. Tetapi Saul juga punya masalah dalam kerajaannya. Dia dapat mengalahkan musuhnya, tetapi Daud juga bisa mengalahkan masalah atau musuh atau hewan buas untuk menerkam dombanya. Mereka ini sebenarnya sama-sama terbiasa. Namun kesadarannya mereka yang membedakan. Kenapa saya katakan Daud sadar akan hidupnya, bahwa Tuhan yang menyertai hidupnya, Tuhan yang melepaskan dia dari cakar beruang. Tetapi Saul, saudara kekasih dalam Tuhan, dia tidak sadar bahwa Tuhan yang menyertai kehidupannya. Kalau kita lihat ayat-ayat selanjutnya yang dikatakan di ayat 18 kalau tidak salah, kenapa saya katakan bahwa Saul ini tidak sadar bahwa Tuhan yang menyertai hidupnya? Saat kita membaca seperti ini, di ayat yang 1 Samuel 18 ayat 7 yang mengatakan seperti ini. Dan perempuan-perempuan menari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saudara kekasih dalam Tuhan, di sinilah boleh kita lihat bahwa benar-benar Saul itu tidak sadar jika Tuhan yang menyertai dalam peperangan selama dia jalani. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa Saul menjadi cemburu. Menjadi cemburu karena tarian dan nyanyian dan sanjung-sanjungan para perempuan-perempuan yang ada saat itu menyambut mereka. Nah, seandainya Saul ini sadar akan hidupnya bahwa bukan dia yang mengalahkan memang musuhnya selama ini, tetapi Tuhan, maka dia tidak akan pernah marah. Ya. Saul tidak akan mungkin marah jika memang dia sadar selama ini jika dia dapat mengalahkan musuhnya. Ya. Kalau Saul sadar akan hidupnya ini selama dia mengalahkan setiap musuh-musuhnya, sadar akan Tuhan yang membela dia, Tuhan yang melindungi dia, Tuhan yang menyertai dia dalam peperangan, tidak mungkin dia marah. Tidak mungkin dia marah. Tetapi karena dia tidak sadar bahwa Tuhan yang menyertai dalam peperangan, seakan-akan dia yang mengalahkan musuh-musuhnya, maka di situ dia dihantui dengan rasa cemburu. Kenapa? Karena dia mengandalkan dirinya. Dia beranggapan bahwa dialah yang kuat, dialah yang melakukan kemenangan. Saudara kekasih dalam Tuhan, Daud tidaklah demikian. Daud sadar. Jika kita membaca ayat yang tadi kita baca, Daud berkata, Tuhan yang di ayat yang 30 ya, Tuhan berkata seperti ini. Daud berkata seperti ini. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Daud sadar bahwa kekuatan dan kemenangannya untuk mengalahkan singa dan beruang bukan
kekuatannya sendiri, tetapi adalah kekuatan Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, mari saya mengajak kita semua, sadarlah akan setiap kehidupan kita. Jika engkau berhasil sampai saat ini, percayalah, sadarlah, jangan anggap itu adalah kekuatanmu, jangan anggap itu adalah kepintaranmu, jangan anggap bahwa itu adalah usahamu sendiri. Sadarlah akan hidupmu seperti Daud yang mengatakan bahwa Tuhanlah yang menyertai hidupmu sehingga engkau dapat berhasil sampai saat ini. Dan yakinlah esok, lusa, dan hari selanjutnya Tuhan juga yang akan menyertai hidupmu. Jangan seperti Saul, tidak sadar akan dalam hidupnya bahwa Tuhan menyertai hidupnya. Maka mulai dari saat itu Tuhan undur daripadanya. Kenapa Tuhan undur daripada Saul? Kita akan bahas di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Salam.